Baik, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua, terkhusus untuk kelas 10 IPA. Profisiat untukmu semua karena sudah menentukan pilihan datang dan bergabung bersama kami di SMA PGRI Swastika Lowoleba. Sebelumnya, Pak Guru ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap Hieronymus Waralaben, pengasuh mata pelajaran kimia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbicara tentang berkenalan dengan ilmu kimia. Siswa-siswi pasti pernah dengar kata kimia. Menurut kalian, kimia itu apa? Pasti lebih banyak yang mengatakan bahwa kimia itu adalah racun. Tetapi untuk mempelajari kimia, terkhusus di pengenalan tentang ilmu kimia ini, pasti siswa-siswi pasti memahami bahwa oh ternyata ilmu kimia itu modelnya seperti begini atau modelnya seperti begitu. Untuk materi kali ini kita lihat tentang bab 1, itu berkenalan dengan ilmu kimia. Di sini ada beberapa tujuan yang harus kita capai atau siswa-siswi atau adik-adik harus capai untuk bab pertama ini. Ada tujuan pembelajaran di sini ada 5. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari ilmu kimia. Yang kedua, menjelaskan manfaat mempelajari ilmu kimia, menjelaskan cabang-cabang dari ilmu kimia, menjelaskan tentang metode ilmiah dan langkah-langkahnya. Yang kelima, menjelaskan tentang laboratorium kimia dan aturannya. Kita ke tujuan pertama, kita lihat pengertian dari ilmu kimia. Pengertian ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi atau zat tersebut. Jadi, ilmu kimia ini mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi atau zat. Contohnya begini, kayak kita mempelajari tentang air. Air itu kalau di kimia, rumus kimianya adalah H2O. Nah, sekarang di H2O tadi kita harus lihat susunan dari air itu ada apa saja di dalam. Ada unsur hidrogen, kan H2O, H dan O, hidrogen dan oksigen. Sifatnya bagaimana? Sifat air. Perubahannya bagaimana? Energi apa yang menyertai perubahan dari air itu? Jadi kita nanti belajar ini berhubungan dengan materi atau zat. Yang berikut, tujuan kedua, manfaat mempelajari ilmu kimia. Jadi kita belajar ilmu kimia harus ada manfaatnya. Kita bukan belajar omong kosong. Jadi ini kita belajar kimia ini harus tahu ada manfaatnya untuk saya atau untuk siswa-siswinya apa. Manfaatnya pertama,
agar pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Yang ketiga, membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Jadi manfaat dari mempelajari ilmu kimia itu ada 3 manfaat ini. Membuat kita jadi paham terhadap alam sekitar. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna. Yang ketiga, membantu kita dalam pembentukan sikap. Dari manfaat ini, di sini ada tugas untuk adik-adik semua. Tugas nomor 1, sebutkan peran ilmu kimia dalam bidang-bidang berikut. Kedokteran. Jadi manfaat ilmu kimia di bidang kedokteran itu apa saja? Di bidang farmasi, di bidang biologi, hukum, geologi, sosial kemasyarakatan, forensik, pertanian, mesin, dan industri. Jadi ini tugas pertama. Untuk bab ini tugas pertama nomor 1-nya sebutkan itu peran dari ilmu kimia di bidang-bidang itu. Jadi tugas ini harus diselesaikan Jadi peran dari ilmu kimia di bidang ada kedokteran. Jadi di kedokteran itu manfaat kimianya apa? Farmasi, perannya apa kimia di farmasi? Pertanian, peran dari ilmu kimia itu apa? Yang berikut, tujuan ketiga, menjelaskan cabang-cabang dari ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia di sini ada 9 cabang. Ada kimia analitik, kimia fisika, kimia organik, kimia anorganik, kimia lingkungan, kimia inti, biokimia, kimia pangan, dan kimia farmasi. Jadi ada 9 cabang ilmu kimia. Sekarang di sini ada tugas nomor 2. Jelaskan pengertian dari 9 cabang ilmu kimia di atas. Jadi tugas nomor 2-nya, dari 9 cabang tadi, Pak Guru minta kamu harus cari pengertian dari 9 cabang ilmu kimia ini. Tujuan berikut, tujuan keempat tadi tentang metode ilmiah. Kita lihat pengertian dari metode ilmiah merupakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, kritis, logis, objektif, konseptual, empiris, dan terkontrol. Itu pengertian dari metode ilmiah. Yang berikut, langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah ini ada 6. Yang pertama, pengamatan dan penemuan masalah. Jadi kita harus buat pengamatan. Nah, baru kita tentukan masalahnya apa. Yang kedua, penyusunan kerangka teori. Yang ketiga, perumusan hipotesis. Yang keempat, lakukan eksperimen atau percobaan. Yang kelima, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang keenam, membuat laporan dan presentasi atau publikasikan. Jadi ini ada 6 langkah
metode ilmiah. Jadi nanti untuk membuat laporan itu ada langkah-langkah juga ya untuk membuat laporan. Itu mulai dari kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan daftar pustaka. Itu langkah-langkah membuat laporan. Yang berikut, karakteristik metode ilmiah. Jadi karakteristik ini maksudnya karakter dari metode ilmiah ini apa saja. Karakteristik metode ilmiah meliputi sistematis dan kritis. Maksudnya dalam proses harus tepat untuk mengidentifikasi masalah, harus kritis untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, logis. Logis ini maksudnya dapat memberikan argumentasi ilmiah. Yang ketiga, objektif, dapat dicontoh oleh ilmuwan lain atau terbuka. Yang keempat, konseptual, itu dapat mengembangkan konsep dan teori agar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita buat metode ilmiah, ya kita harus pakai ada dasarnya, ada konsep, ada teorinya. Yang kelima, empiris, metode yang digunakan berdasarkan fakta di lapangan. Jadi empiris ini kita buat metode ilmiah ini berdasarkan fakta di lapangan, bukan kita karang-karang. Jadi itu ada 5 karakteristik metode ilmiah. Yang berikut, tujuan terakhir itu tentang pengenalan laboratorium. Jadi di laboratorium itu apa saja di dalam, itu nanti kita bahas sekarang. Pengenalan laboratorium. Pengertian dari laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang siswa atau praktikan untuk melakukan percobaan atau eksperimen atau praktikum. Yang kedua, orang yang melakukan percobaan atau praktikum atau eksperimen itu disebut praktikan. Yang ketiga, orang yang bertugas mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum yang selalu standby di dalam lab itu dinamakan laboran. Jadi itu pengertian dari laboratorium, orangnya. Nanti yang berikut adalah pengenalan tentang alat dan bahan. Yang berikut, aturan-aturan dalam penggunaan laboratorium. Ini aturannya sebenarnya harus sampai dengan huruf Y, A sampai Y. Tapi di sini Pak Guru hanya kasih 9 saja. Aturan laboratorium yang pertama, merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Jadi kita harus rencanakan dulu, dengan Pak Guru harus rencanakan dari siswa kapan kita harus buat percobaan atau praktikum. Yang kedua, di dalam laboratorium kita harus menggunakan peralatan kerja seperti harus pakai kacamata, jas lab, sarung tangan, masker, dan sepatu tertutup. Jadi alat-alat kerja ini harus disiapkan di lab. Di lab kacamata belum ada, hanya jas labnya ada, sarung tangannya ada, maskernya ada, sepatunya disiapkan oleh praktikan. Jadi kita masuk di lab itu harus pakai sepatu.
Yang ketiga, bagi wanita yang berambut panjang diharuskan mengikat rambutnya. Jadi rambut panjang untuk wanita harus ikat, tidak boleh lepas. Nanti kalau terbakar habis sudah. Yang keempat, dilarang makan, minum, dan merokok. Jadi di dalam lab itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Keluar dari lab dulu baru bisa makan dan minum. Yang kelima, menjaga kebersihan meja lab dan lingkungan lab. Jadi kita habis praktikum, ya kita harus bersihkan mejanya, alat-alatnya juga disimpan pada tempatnya, bukan kita buang saja atau hamburkan saja di atas meja. Yang keenam, menggunakan bahan sesuai yang diperlukan, tidak boleh berlebihan. Jadi kalau di LKS diminta 0,5 ml, ya kita harus ambil 0,5 ml, tidak boleh lebih. Yang ketujuh, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir sehabis praktikum. Jadi habis praktek kita harus cuci tangan baru keluar dari lab. Yang kedelapan, bila tangan terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar, tetapi cucilah dengan air bersih. Jadi kalau adik-adik ada yang kena zat kimia, berarti tidak boleh garuk, tapi kita harus cuci dengan air bersih. Yang kesembilan, pastikan keran air selalu tertutup sebelum dan sesudah praktikum. Jadi keran air di meja praktikum itu kita harus perhatikan, dia terbuka atau tertutup. Yang berikut, alat-alat kimia serta kegunaannya. Di sini ada beberapa alat ini. Ada spatula dan senduk, tabung reaksi, kaki 3, kasa, bunsen, pengaduk, pinset, pipet tete, sampai dengan pH meter. Masih ada lagi alat-alat yang kita pakai dengan listrik, menggunakan listrik. Itu Pak Guru belum kasih masuk di dalam, jadi nanti kita ke lab baru kita lihat di dalam. Di sana ada alat-alat yang kita harus pakai arus listrik. Sekarang di alat-alat kimia serta kegunaannya ini ada satu nomor soal, nomor ketiga ini, tuliskan kegunaan dari alat-alat kimia di atas. Jadi tugas nomor 3, adik-adik harus tulis kegunaan dari alat-alat kimia di atas. Jadi pilih hanya 10 alat. Jadi dari berapa alat ini kamu harus pilih 10 alat. Tuliskan kegunaannya untuk apa. Itu tugas nomor 3. Jadi untuk alat-alat ini nanti kita ke lab baru Pak Guru bisa tunjukkan, oh bentuk alatnya seperti apa. Itu nanti baru kamu lihat di lab. Yang berikut, jenis-jenis bahan kimia. Tadi alat, sekarang bahannya. Bahan di sini ada beberapa jenis, ini ada 9 jenis. Jenis pertama mudah meledak, yang kedua pengoksidasi, yang ketiga karsinogenik, keempat berbahaya bagi lingkungan, mudah menyala, beracun, berbahaya, korosif, dan menyebabkan iritasi. Sekarang di jenis-jenis bahan kimia ini ada tugas nomor 4. Gambarlah simbol atau lambang dari jenis-jenis bahan kimia di atas. Jadi ada 9 jenis bahan kimia ini. Pak Guru minta kamu gambar simbol atau lambangnya. Jadi kalau oh dia beracun, berarti lambangnya seperti apa? Kalau beracun itu lambangnya tengkorak, baru ada tulang 2 silang di tengkorak. Itu contohnya beracun. Kalau mudah menyala pasti ada muncul apinya.
Yang berikut teknik bekerja di laboratorium IPA. Teknik pertama, penanganan terhadap bahan kimia. Di sini ada 3. Menghindari kontak langsung dengan bahan kimia. Yang kedua, menghindari untuk mencium langsung uap bahan kimia. Yang ketiga, menggunakan sarung tangan. Jadi kalau kita mau cium cairan atau bahan kimia yang berwujud cair tadi, itu berarti tidak diperbolehkan, kita harus hindari, tidak boleh cium langsung. Itu ada caranya. Jadi kalau kita pegang gelas kimia, kalau ada cairan di dalam, ada saat itu kita tidak boleh langsung cium begini. Kita harus kipas-kipas ya. Nah, itu baru kita bisa cium sedikit. Langsung tidak boleh. Yang ketiga ini kita harus pakai sarung tangan. Takut dia kena di tangan, ya kalau sudah kena tangan tidak boleh garuk ya, tadi ada aturan tadi. Yang berikut, teknik bekerja di laboratorium yang kedua jika terkena bahan kimia. Jadi kalau adik-adik ada kena zat kimia, kita harus yang pertama bersikap tenang dan jangan panik. Tidak boleh panik, harus tenang. Yang kedua, meminta bantuan teman yang ada di dekat kita. Jadi kita minta bantuan di teman. Yang ketiga, membersihkan dengan air bersih pada bagian yang mengalami kontak langsung. Jadi tadi yang kalau kena di tangan, kita bersihkan di tangan, jangan bersihkan di muka. Yang keempat, jangan menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Yang kelima, menuju ke tempat yang cukup oksigen. Kalau bisa keluar dari lab, kita duduk di bawah pohon cari oksigen yang cukup. Yang keenam, bisa menghubungi para medis secepatnya. Kalau sangat berbahaya, itu berarti kita harus pakai dengan orang kesehatan. Yang berikut, teknik bekerja di laboratorium yang berikut ini adalah masalah penanganan limbah bahan kimia. Jadi ada limbah, cairan-cairan yang sisa, itu caranya bagaimana? Ada 5 masalah penanganan limbah bahan kimia. Yang pertama, limbah berupa zat organik harus dibuang terpisah agar dapat didaur ulang. Yang kedua, limbah cair yang tidak berbahaya dapat langsung dibuang, tetapi harus diencerkan dulu dengan menggunakan air secukupnya. Yang ketiga, limbah cair yang tidak larut dalam air dan limbah beracun harus dikumpulkan dalam botol penampung dan diberi label. Yang keempat, limbah padat harus dibuang terpisah karena dapat menyumbat saluran air. Yang kelima, gunakan zat atau bahan kimianya secukupnya. Jadi kita gunakan bahan atau zat itu secukupnya, tidak boleh berlebihan. Tadi ada aturan tadi. Yang berikut, untuk tugas tadi ada 3 nomor 3 nomor ini diselesaikan kalau bisa hasil yang kamu sudah kerjakan itu dikumpulkan di sekolah.
atau kalau tidak bisa ke sekolah, kalau orang tua tidak mau datang ke sekolah, berarti foto dan kirim di grup WA ya. Jadi untuk 3 tugas tadi itu harus dikerjakan, bisa datang kumpul di sekolah atau melalui grup WA. Jadi untuk materi bab pertama tentang perkenalan dengan ilmu kimia ini mungkin hanya sampai di situ saja. Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan di grup. Pak Guru berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya tentang bab pertama ini berkenalan dengan ilmu kimia, sampaikan lewat grup. Kita sudah ada grup kelas 10 IPA, jadi bisa sampaikan di grup. Mungkin hanya itu saja materi yang Pak Guru sajikan terkhusus untuk bab pertama ini. Materinya hanya sampai di situ saja. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Coba stay. S.